Asal viral undang, asal viral undang. Musadek anti viral diundang. Before I start my talk, I don't understand Bahasa very well. I don't understand Bahasa at all. But did I hear it correctly that you read the Fatiha? And then Surah? After Fatiha Surah? Yes? And then Takbir and Rukur? Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Yes or no? Never. You know more than him? No, I don't. So this is why I have to clear my conscience so that on the day of judgment I told them, خلاص, I go. Akan tapi membahas masalah Fatihah hanya untuk tadi sholat sama apa? Fatihah sama ruqyah saja. Orang kalau mengatakan ulama berbeda, tidak, masalah Fatihah nggak ada berbeda pendapat kecuali yang tidak paham. Ada hadis Imam Muslim meriwayatkannya. Jadi kadang ada suatu ketika ada kita mendengar, ada di suatu ketika ada ustadz apa-apaan di ketika Al-Fatihah. Kenapa ada Al-Baqarah sama Al-Imran? Karena ada Al-Imran, Al-Fatihah, Al-Fatihah, doa tiba-tiba Al-Fatihah dengan bahasa mengejek, innalillah. Subhanallah. Jadi jangan biasa begitu. Itu menunjukkan bahwasanya dia bukan orang alim dong. Orang alim nggak akan merendahkan begitu dong, siapapun dia. Bertanya dulu kenapa membaca surat Al-Fatihah, tanya yang melakukannya. Kenapa Anda melakukan itu? Ada hadis riwayat Muslim, ceritanya malaikat. Ada malaikat dibukakan langit, malaikat turun lalu memberi kabar kepada Nabi Muhammad, absyir binuraini utitahuma lam yu'ta ahadun min qablik. Hai Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kecuali kepadamu. Nabi diberi kabar gembira ada dua cahaya yang diberikan oleh Allah kepada beliau yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Nabi mahuma, apa itu cahaya yang gaib itu? Dijawab oleh malaikat, fa khawatimul baqarati, pungkasan surat Al-Baqarah, wa fatihatul kitab, dan surat Al-Fatihah. Ma qara'ta harfan minha, kamu tidak akan baca satu pun illa wa utita. Kamu tidak baca satu huruf kecuali dikabul. Bukan berarti satu huruf beneran, misalnya ya membaca. Bahkan kalau seandainya satu huruf nih, cuman baca satu huruf, gimana caranya? Ini menunjukkan keutamaan Fatihah adalah di saat Anda ingin berdoa, sertakan Fatihah agar doa Anda dikabul. Makanya setelah doa tiba-tiba Al-Fatihah, itu hadis Muslim. Ya mungkin dia tidak kelewat, pokoknya jangan mencaci deh, suruh bertanya dulu. Kalau Anda tidak mau lakukan, permasalahan sebeda. Ya jangan dipercaya orang-orang seperti itu. Terserah, saya tidak tahu siapa orangnya, karena apa? Itu membuat kegaduhan dong dalam negeri ini. Orang Indonesia barangkali, orang Indonesia ya nggak seperti itu. Ada itu hadis Muslim. Terus apa maknanya kamu tidak baca satu huruf kecuali dikabul? Berarti kan kita dianjurkan membaca surat Al-Fatihah atau khawatim Baqarah, Amanar Rasul tuh. Makanya dalam kita kan ada kirib berdoa-doa selalu Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbika, kan ada Al-Fatihah. Jadi semoga dikabul hajat begini, Al-Fatihah. Sah dong. Kalau tidak, tunjukkan caranya bagaimana mengamalkan hadis itu. Ayo. Caranya ya sudah, kita memohon doa lalu membaca Al-Fatihah. Akan begitu. Semoga panjang rezeki, panjang umur, dapat jodoh, yang menurut jodoh ini Al-Fatihah. Saya pengen ulama itu yang betul-betul punya wawasan. Jangan bikin gaduh di masyarakat. Mungkin kalau dilacak belajarnya pasti kurang. Karena apa? Ilmu itu gampang. Bisa ketahuan. Mungkin pendidikannya di mana. Kalau orang pandai ngomong ya tidak jaminan. Karena permasalahan kalau sudah orang, saya sedih kalau orang bikin gaduh. Karena ini mirip dulu beberapa tahun yang lalu ada, atau mungkin sahibnya temannya ngejek. Saya lihat kan apa-apaan tuh orang dikit-dikit Al-Fatihah. Al-Fatihah kenapa ada Al-Baqarah? Kan Quran ada Al-Baqarahnya. Ya, memang ini beredar riwayatnya untuk pengabulan doa. Jadi ada semacam itu. Wallahu alam, saya tidak tahu orangnya, jangan saya sebut, jangan saya. Yang jelas kalau orang semacam itu adalah aneh. Anda boleh baca, Anda punya hajat apapun, Anda boleh langsung, ya Allah, saya punya hajat, semoga istri Al-Fatihah. Sah. Karena Anda tidak membaca satu huruf, apa? Maksudnya himbauan Anda agar Anda membaca surat Al-Fatihah agar doa Anda dikabul. Seperti itu, tolonglah.
kepada para asatid, harus paham perbedaan para ulama. Kalau Anda tidak suka, jangan sampai Anda membuat orang gelisah. Kalau Anda tidak, ini repotnya ini nggak mengerti barangkali, kan begitu. Ustaz, boleh nggak kita ketika memulai sesuatu, sebelum kita memulai ini, mari kita ucapkan Al-Fatihah, atau juga banyak kalimat-kalimat pekerjaan-pekerjaan kemudian nak mulai dengan Al-Fatihah gitu. Macam mana tu hukum, Ustaz? Boleh nggak, Ustaz? Ini bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, bainama Jibril qa'idun, ketika malaikat Jibril datang dan duduk indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dia di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a naqidan min fawqihi, terdengar suara gemuruh dari atas. Wa rafa'a ra'sahu, lalu kemudian dia mengangkat kepalanya. Wa qala hadza babun minas sama', ini adalah pintu langit. Futihal yaum, hari ini pintu langit dibukakan. Lam yuftah qattu ila al-yawm, tak pernah dibukakan kecuali pada hari ini. Pintu khusus dibukakan hari. Fanazala minhu malakun, lalu turun malaikat. Faqala hadza malakun nazala ila al-ardi, malaikat ini turun ke bumi. Lam yanzil qattu ila al-yawm, tak pernah turun kecuali hari ini. Pintunya pintu khusus, malaikatnya malaikat khusus. Fasallama, lalu dia mengucapkan salam. Faqala abshir, berbahagialah, binuraini, kamu dapat dua cahaya. Utitahuma, engkau diberikan dua cahaya ini. Walam yu'tahuma nabiyyun qablaka, tidak ada nabi sebelum engkau yang dapat cahaya dua ini seperti ini. Yang pertama, Fatihatul Kitab, cahaya yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua, wa khawatim suratil Baqarah, yaitu ujung surat Al-Baqarah yang selalu kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil. Lan tuqra bi harfin minha, kalau dibaca ini satu hurufnya, illa u'titahu, satu huruf saja engkau baca, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala hajat-hajat. Itu dalilnya. Sahih ini hadisnya Pak Ustadz, ini hadisnya rawahu Muslimun, ada dalam kitab Sahih Muslim. Lalu bagaimana para ulama menyikapi hadis ini? Hadisnya sudah jelas. Sekarang qala Syekh Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali, seorang ulama dari kalangan mazhab Hambali, namanya Syekh Ibnu Abdul Hadi, dalam judul kitabnya Al-Isti'anatu bil Fatihati ala najahil umur, minta tolong kepada Allah supaya dimudahkan segala perkara dengan membaca Al-Fatihah. Halaman 372, cetakan Maktabah Al-Ubaikan, Saudi Arabia. Ihtajja ba'duhum, sebagian ulama berdalil dari hadis yang sahih, ala annahu ma qara'a ahadun Al-Fatihah, kalau orang membaca surat Al-Fatihah liqada'i hajatin, niatnya untuk supaya mudah hajatnya, wa sa'ala hajatahu, lalu kemudian setelah baca Fatihah itu dia bilang, ya Allah mudahkanlah hajat ini, illa qudiyat, maka dimudahkan hajatnya. Mudah-mudahan pengajian kita ini dimudahkan Allah. Al-Fatihah, mudah-mudahan anak ini jadi anak yang soleh. Al-Fatihah. Itu dari kalangan mazhab Hambali. Sekarang Al-Allamah Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i, dari kalangan mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin, apa kata dia? Yajuzu kaunuhal isti'anah, boleh minta tolong kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah, ala qada'i ghardin laka illa u'titahu, untuk menunaikan segala hajat. Bunyi kalimat illa u'titahu, maka engkau akan diberi apa yang kau minta. Kaifala wal Fatihatu hiyal kafiyah, bagaimana tidak, Al-Fatihah itulah yang mencukupkan segala sesuatu. Minta tolong kepada Allah melalui kalam Allah, firman Allah, Al-Fatihah. Wa ala dzalika, berdasarkan itu, jara fi'lus salaf, maka kalangan salaf. Tapi kemarin ada ustaz yang melarang itu salaf. Itu bukan salaf, itu salaf. Ini salaf maksudnya 3 abad pertama. Salafus salih, kalangan salafus salih abad 1, abad 2, abad 3 dulu, min ghairi nakir, tidak ada satupun yang mengingkari.
Mana dalilnya? Fa akhraja Abu Syaikh, Imam Abu Syaikh meriwayatkan dalam kitab Ats-Tsawab an Atha, dari Imam Atha kalangan tabi'in rahimahullah. Apa kata dia? Idza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil kitab, bacalah Al-Fatihah hatta takhtimaha, sampai selesai. Waladhdallin, amin. Tuqda insyaallah, mudah-mudahan hajatmu ditunaikan Allah. Qala al-allamatu Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi, dari kalangan mazhab Hanafi, Mulla Ali Al-Qari, ahli hadis, Al-Asrarul Marfu'ah, dalam kitabnya namanya Al-Asrar Al-Marfu'ah. Wa hadha aslun lima ta'arafa an-nasu alaih. Inilah dasar yang dilakukan oleh banyak orang fi qira'atil Fatihati li qada'il hajat, membacakan Al-Fatihah supaya dimudahkan segala hajat. Wa husulil muhimmat, segala keinginan yang penting-penting dimudahkan Allah. Itu maka almarhumah mak saya setiap malam membacakan saya 100 kali Al-Fatihah. Mudah-mudahan anakku ini sehat, Al-Fatihah. Mudah-mudahan otak anakku ini bisa menghafal di Mesir waktu kuliah, Al-Fatihah. Wa kana Syekh Ibnu Qayyim Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Apa kata dia? Yustahsanu qira'atul Fatihati lil mufti 'inda al-ifta'. Seorang mufti sebelum menyampaikan fatwa dianjurkan membaca Al-Fatihah. Wa yanqulu dzalika an ba'd salaf. Dia mengutip pendapat ulama salaf, salafus salih, bukan salaf ini. Ma'adami urudi syai'in min dzalika bi khususihi fi sunnah, fa yaqulu fi kitabihi I'lamul Muwaqqi'in. Nama kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Apa kata dia? Dalam kitab Al-Muwaqqi'in, haqiqun bil mufti an yuksir ad-du'a bil hadis sahih. Dianjurkan bagi seorang mufti untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa, lalu kemudian membacakan surat Al-Fatihah. Lalu bagaimana pula gurunya? Namanya Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah tentang membaca Al-Fatihah? Nama kitabnya Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah, biografi Ibnu Taimiyah. Nah, yang namanya yang menulis murid Ibnu Taimiyah, Umar bin Ali bin Musa Al-Bazzar. Fara'aituhu, aku melihat guruku Ibnu Taimiyah, yaqra'ul Fatihata, membaca surat Al-Fatihah, wa yukarriruha, diulang-ulangnya, wa yaqta'u dzalikal waqta kullahu, sepanjang waktu itu dia tak ada baca lain, hanya baca Al-Fatihah. Minal fajri ila irtifa'is syamsi, dari mulai terbit fajar, azan subuh, selesai sholat subuh, ila irtifa'is syamsi, sampai naik matahari syuruk. Kita biasa subuh Rabu, dari sholat subuh baca Riyadhus Shalihin. Ibnu Taimiyah enggak, baca Al-Fatihah atau lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, untuk mengambil barakah Al-Fatihah. Itu Ibnu Taimiyah. Agaknya cukup lah udah. Jadi jamaah yang ragu, jadi jamaah ini bingung juga. Jamaah ini tak bisa membedakan, dibawanya ustadz yang tak jelas. Saya dapat kabar tadi malam di Masjid Al-Jihad Medan, Masjid apa lagi? Padahal ini ustadz ini kan yang biasa mengisi di sini, ustadz yang selalu mengamalkan Al-Fatihah. Di bawah ustadz yang melarang Al-Fatihah. Jadi jamaah bingung. Mana yang benar deh? Semoga urusan kita dimudahkan Allah. Al-Fatihah. Marilah kita awali kajian ini supaya hati kita dibukakan Allah. Al-Fatihah. Di bawahnya ustadz yang melarang Al-Fatihah. Bingung jamaah. Artinya pengurus harus cerdas juga mengundang ustadz. Pengurus ini cobalah agak cerdas sedikit. Jangan nengok viral aja sih. Asal viral undang. Musadek nanti viral diundang. Nanti si Zaitun siapa? Si Panji gue bilang. Mas Panji undang. Yahudi undang juga. Tengok dulu. Kasihan jamaah ini, pusing kepala. Tapi bagus juga. Dengan adanya gitu, makin membaca orang makin tahu dia dari, makin kuat. Yang selama ini ragu-ragu baca Al-Fatihah makin kuat. Sedikit-sedikit Al-Fatihah.
Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati kita belajar, Amin. dijadikan Allah kita istiqomah, keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, terbuka hati kita untuk belajar membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.